Dinda? Hadir. Sofi? Hadir. Putri? Hadir. Oke, hari ini berangkat semua ya? Iya, Bu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Yeay. Kita ice breaking tepuk semangat. Kalian tahu? Gak tahu. Jadi seperti ini, tepuk semangat. Semangat. Semangat, oke? Oke. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Iya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu mau tanya, kemarin kalian itu belajar tentang apa sih? Apa itu naratif teks? Yang menceritakan Oke. Lah, itu apa namanya? Strukturnya itu apa aja sih? Oke, kalian udah tahu semua berarti ya, masih ingat ya? Ibu mau tanya, kalian tahu gak sih kita hari ini mau belajar tentang apa? Gak tahu. Oke. Kalian tahu gak apa? Musibah yang terjadi di Sumatera? Tahu. Apa? Banjir kayu. Nah, betul. Ibu mau tanya, banjir itu disebabkan oleh apa sih? Coba Mbak Disa. Coba Mbak Dian. Kayak buang sampah di sungai. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang explanation text. Itu, oh iya, jadi kita hari ini itu tujuan pembelajaran itu semoga Ibu harap kalian bisa mengidentifikasi struktur dan mengetahui apa itu explanation text ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang explanation text. Itu Ibu minta waktu 20 menit untuk dibaca dulu ya. Itu apa itu explanation text? Udah ada dibaca semuanya? Udah. Nah, itu jadi itu explanation text itu apa? Coba Mbak Dian. Explanation text adalah jenis teks yang menjelaskan proses bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Nah, benar. Jadi itu explanation text itu menggambarkan bagaimana dan mengapa suatu terjadi secara logis dan sistematis. Nah, di situ ada strukturnya. Yang pertama ada general statement. Coba general statement itu apa, Mbak Dinda? Memperkenalkan fenomena yang akan dijelaskan secara umum. Ya, benar. Jadi ini tuh biasanya terdapat di paragraf pertama yang menjelaskan fenomena yang terjadi. Nah, itu kedua itu ada explanation sequence. Coba Mbak Desi. Itu menjelaskan proses terjadinya fenomena secara runut dari awal sampai akhir. Coba Mbak Disa.
Mbak Disa apa? Explanation text itu ya tadi yang dijelaskan Desi. Iya, iya, oke. Jadi itu biasanya itu di paragraf kedua itu menjelaskan secara detailnya dari kejadian fenomena dari awal sampai akhir. Nah itu yang terakhir itu ada conclusion. Coba Mbak Dian, conclusion itu apa? Ringkasan singkat atau penegasan kembali tentang fenomenanya. Oke, jadi itu biasanya di akhir paragraf ya, Ya. yang menjelaskan ringkasan singkat atau penegasan ulang tentang fenomena tersebut. Oke, di sini Ibu akan menaikkan ini PPT. Nah, coba kalian lihat itu ada paragraf dan coba diisi ya. Tadi kalian udah belajar tentang itu. Yang pertama coba bisa dibaca Mbak Sofi. Paragraf pertama. Enggak, itu langsung soalnya saja. Yang pertama, what is a floor? Nah, menurut Mbak Sofi itu di paragraf yang bagian mana dan dibacakan ya? Jawabannya di paragraf pertama, flood is a natural disaster that happens when too much water over the land. It usually occurs in cities, villages, near rivers, or places that get heavy rain. Oke. Tepuk tangan buat Mbak Sofi. Nah, itu yang kedua, coba dibacakan bagian nomor 2. What causes river to overflow? Ya, itu coba dibaca Mbak. Yang paragraf berapa jawabannya? Gimana ya? Itu river overflow because heavy rain makes too much water collect in the ground. Paragraf ke itu 3. 3 apa sih? 3 apa 2? 3. Oke, yang terakhir coba Mbak Putri. Ketiga itu. Mau dibaca soalnya? What should people do to help prevent floods? Jawabannya? People should keep the environment clean and not throw garbage into the drainage. Yeah, tepuk tangan. Oke, jadi kalian udah paham semua ya? Sudah. Akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini yang pertama kelompok 1, yang tengah kelompok 2, yang ketiga kelompok 3. Terakhir kelompok 3. Ya. Nah, di situ ada teks dan soal yang berbeda-beda. Nah, Ibu kasih waktu kalian mintanya berapa menit? 30 menit. 30 menit. 20 aja ya. 20 menit. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ini mau tanya.
Ya, langsung soalnya saja. Yang nomor 1, what is an earthquake? Jawabannya, an earthquake is the sudden shaking of the earth's surface. Nomor 2, why does an earthquake happen? Jawabannya, because rock under the ground break and move. Yang nomor 3, what can an earthquake cause? Jawabannya, they can cause building to fall. Nomor 4, where do earthquake happen? Jawabannya, on the earth's surface. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Devi. Kasih kelompok 2 bisa maju ke depan. Iya. Ayo Mbak Lisa. Baca soalnya aja ya. What causes earthquake? Jawabannya, an earthquake is a sudden shaking of the earth's surface. Nomor 2, what happens when the earth just release energy? Jawabannya, vibration spread across the ground. Nomor 3, what damage can earthquake cause? Jawabannya, the earthquake cause flooding to fall. Nomor 4, how can people stay safe during earthquakes? Jawabannya, by preparing emergency kits and take evacuation drills. Yang terakhir, what should people prepare for survival? Jawabannya, emergency supplies. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Lisa. Oke, kita koreksi ya. Itu yang nomor 1 itu yang tepat itu harusnya jawabannya an earthquake is a sudden shaking of the earth's surface. Itu kurang tepat ya, harusnya the movement of tectonic plates. Nah, itu yang nomor 3 juga kurang tepat, harusnya jawabannya apa? They can destroy hormones and degrees. Nah, itu ya Mbak Lisa ya. Oke, terima kasih. Ayo yang kelompok terakhir bisa maju ke depan. Nomor 1, what causes earthquakes based on tectonic movement? Jawabannya, friction and sudden slipping of tectonic plates. Yang kedua, what spread or tectonic plate slip? Jawabannya, shock wave spread in all directions. Yang ketiga, what tool measure earthquake strength? Jawabannya, the Richter's scale. Yang keempat, what disaster can strong earthquakes trigger? Jawabannya, tsunamis, landslide, and settlements. Yang kelima, how do modern cities reduce earthquake damage? Jawabannya, by using earthquake resistant building. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Dia. Nah, jadi apakah kalian sudah paham pembelajaran hari ini? Nah, kalau sudah, jadi kesimpulan hari ini itu kita belajar tentang apa? Nah, apa itu explanation text? Fenomena terjadi. Nah, di situ ada strukturnya. Strukturnya ada berapa? 3. Yang pertama apa? General statement. Apa itu general statement? Memperkenalkan fenomena yang dijelaskan secara umum. Kedua itu ada apa? Explanation Apa itu explanation sequence? menjelaskan terjadinya fenomena secara umum. Nah, yang ketiga itu ada apa? Conclusion. Apa itu conclusion? Ringkasan. Nah, oke, berarti kalian udah paham semua ya? Iya. Oke, hari ini Ibu tidak akan memberikan kalian tugas di rumah. Tapi Ibu minta kalian mengisi refleksi. Ya, ini Ibu bagikan.
Jadi itu bagaimana pembelajaran hari ini, bagian mana pelajaran yang kalian pahami, dan itu terakhir ada bagian mana yang sulit kalian pahami. Nah itu nanti diisi, nanti difoto, kirimkan ke grup kelas ya. Ya. Nah paling lambat itu nanti sore jam 5, oke?